Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Wantia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Dan ini adalah kartu peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semuanya sehat? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ya, pimpin doa. Siap, sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian hadir semua ya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Nadia masih. Nadia masih. Kenapa Nadia masih? Sakit. Ya. Semoga Nadia masih cepat sehat ya dan bisa bergabung dengan kita kembali, bisa belajar kembali ya. Amin. Kita lanjutkan kita pelajarannya, yaitu tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya dengan metode eliminasi. Ya. Ada yang masih ingat persamaan linear 1 variabel? Ada siapa yang masih ingat persamaan linear 1 variabel itu apa? Ya, Deas. Apa Deas? Apa itu persamaan linear 1 variabel? Persamaannya hanya memiliki satu variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, bagus. Ya, itu. Jadi persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan dihubungkannya dengan tanda sama. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear seperti ini? Ada yang masih ingat? Masih ingat. Di bagaimana ini? Dicari apanya? Nilai X. Betul, dicari nilai X. Dari persamaan ini, coba kalian tentukan nilai X-nya berapa? Satu dari mana satu? 5 diambil 3 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Betul ya, itu. Jadi 2X itu sama dengan 5 diambil 3, 2X itu sama dengan 2, sehingga X sama dengan 1. 1 itu dari 2 dibagi 2. Oke, bisa. Kalian berarti masih ingat ya? Sekarang coba lihat. 3X dikurang 2 sama dengan 4. Ya X-nya 2. Ya Padli? 2. Ya.
Pak Adli menjawabnya 2. Dari mana 2, Pak Adli? 2 ditambah 4 dibagi 3. 2 ditambah 4 dibagi 3. Kita cek ya. 3x itu sama dengan 4 tambah 2. Sehingga 3x sama dengan 6. X ini sama dengan 26 dibagi 3 sama dengan 22. Betul, berarti kalian masih ingat ya persamaan linear satu variabel. Kenapa kita membahas ini kembali persamaan linear satu variabel? Karena berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Tadi persamaan linear satu variabel, sekarang persamaan linear dua variabel. Apa bedanya persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel? Persamaan linear satu variabel hanya menggunakan satu variabel, sedangkan sistem persamaan linear dua variabel itu menggunakan dua variabel. Bagus sekali, benar ya. Kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel penyelesaian. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan dipelajari dari materi ini, pembelajaran hari ini, yaitu adalah kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian indikatornya apa? Ini indikator yang diharapkan tercapai dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti kalian itu akan diberi suatu permasalahan kontekstual, kemudian kalian dapat memecahkan masalah kontekstual tersebut yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Siap? Siap. Ya. Nah, kenapa kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel? Tentunya bermanfaat kan ya, pasti ada manfaatnya. Setiap kita belajar sesuatu pasti memiliki manfaat. Nah, manfaat pembelajaran kita kali ini apa? Di sini manfaat pembelajarannya adalah untuk jual beli. Kenapa bermanfaat dalam jual beli? Betul, menentukan harga ya. Dengan mengetahui harga suatu pokok, harga suatu barang, ya kita bisa memperkirakan berapa nih uang yang kita bawa nih, cukup enggak ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghitung keuntungan maksimal, misalnya kita mau buka toko, harganya sekian, berarti nih nyetok harus sekian, harganya sekian ya, keuntungannya pasti akan tercapai sekian. Nah itu ya. Kemudian analisa umur, kita bisa mengetahui umur seseorang, umur berapa tahun yang akan datang. Nah itu ya. Itu kemudian luas keliling ya. Nah, pembelajaran kali ini karena kalian nanti akan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kontekstual ya, maka pembelajaran hari ini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan permasalahan ini ya. Kalian amati permasalahan yang ibu sajikan ya. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Ya, itu permasalahannya. Tayangan video tadi, informasi apa yang kalian peroleh? Dia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Dan Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat seharga 36.000. Iya. Kemudian informasi apa yang ditanyakan dari permasalahan dari tayangan video tersebut? Apakah uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Ya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan tidak berapa harga satu permen dan satu donatnya? Ditanyakan. Iya, ditanyakan
jadi untuk mengetahui cukup atau tidaknya tentunya kita harus mengetahui apanya dulu? Harga. Satu. Enggak? Betul ya. Berarti kalian siap ya belajarnya? Siap. Masalah ini ada di dalam LKPD ya. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan. Kemudian kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Bergabung dengan kelompok masing-masingnya, diskusikan masalah yang ada di LKPD. Ya. Ya. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sesuai yang kemarin ya, urutannya silakan bergabung kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Ya, sekarang kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan dimulai, Ibu beri waktu 20 menit ya. Kalian mengerjakannya. Kalau ada kesulitan, kalian bertanya lagi. Ya, permasalahannya ada di sini ya. Nah, itu amati masalahnya ini ya. Oke, nah diskusikan masalah ini. Kemudian sesuai langkah-langkah pengerjaan. Silakan kalian. Ya, kalau ada kesulitan kalian bertanya ya. Silakan kalian boleh buka bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian juga boleh buka buku modulnya, ya buku paket. Ada pertanyaan? Bu, kalau misalkan variabelnya diganti A, Bu? Boleh, ya silakan. Ganti variabelnya tidak harus X, Y saja ya. Berarti kelompok Deas mau A dan B. Silakan, boleh. Model matematika. Silakan. Ya, nanti setelah selesai berdiskusi, siap-siap ya. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Siap. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Siap untuk dipresentasikan? Iya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 perwakilannya ke depan. Siapa? Ya, Nadia sama Pitaloka ya. Silakan Nadia sama Pitaloka. Ya. Ada tempat. Deas, mau ke depan? Ya, Deas sama siapa? Silakan. Bebas saja ya. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok lainnya sambil memperhatikan, lihat ke depan hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ini adalah hasil dari kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, silakan Madian coba presentasikan dulu. Oh, Madian atau siapa? Pitaloka. Pitaloka silakan presentasikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pitaloka. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Supriyaningsih, Siti Madia Nuraisa, dan Fadli Sutrisna. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Langkah pertamanya itu adalah memisahkan memisahkan harga satu permen adalah X, harga donat adalah Y. Model matematikanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000 untuk persamaan yang satu. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 untuk memperoleh. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi variabel B untuk memperoleh nilai X. 3X tambah 2Y itu 15.000, 4X tambah 6Y adalah 36.000. 3X dikali 6 adalah sama dengan 18X. 2Y dikali 6 sama dengan 12Y. 15.000 dikali 6 sama dengan 90.000.
4x dikali 2 sama dengan 8x. 6y dikali 2 sama dengan 12y. 36.000 dikali 2 sama dengan 72.000. 18x diambil 8x sama dengan 10x. 12y diambil 12y sama dengan 0. 90.000 diambil 72.000 sama dengan 18.000. 10x sama dengan 18.000. X sama dengan 18.000 dibagi 10. X sama dengan 1.800. Jadi harga satu permen adalah 1.800 dan harga satu donat adalah 4.800. Jadi kesimpulannya, uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Sekian presentasi dari kelompok saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desa Pilihan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Tangga pertama, berdasarkan harga satu permen sama dengan A, harga satu donat sama dengan B. Menentukan model matematikanya. 3A ditambah 2B sama dengan 15.000 persamaan 1. 4A ditambah 6B sama dengan 36.000 persamaan 2. Mengeliminasi variabel A untuk memperoleh nilai B. 3. Karena koefisiennya belum ada yang sama, kita mengkalikan dengan angka yang sama. 3A dikali 4 sama dengan 12A. 2B dikali 4 sama dengan 8B. 15.000 dikali 4 sama dengan 60.000. 4A ditambah 4A dikali 3 sama dengan 12A. 6B dikali 3 sama dengan 18B. 36.000 dikali 3 sama dengan 180.000. Karena ini sama, kita harus menguranginya. 12A dikurangi 12A. Harga satu permen sama dengan 1.800. Harga satu donat sama dengan 4.800. Jadi kesimpulannya, uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Adabila. Saya mewakili kelompok 3. Misalkan harga satu permen sama dengan X, harga satu donat sama dengan Y. Menentukan model matematika. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 persamaan 1. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 persamaan 2. Eliminasi variabel X untuk memperoleh nilai Y. Persamaan 1 dikali 4 sama 2. Kalian didapatnya variabelnya tadi menggunakan apa? X. Variabel X dan Y. X dan Y. X-nya dapatnya berapa? X dapatnya 1.800. Diperoleh 1.800. X-nya itu untuk harga apa? Harga permen. Harga donatnya berarti variabelnya apa? Y. Ya, oke. Harga permen tadi 1.800. Harga donat 4.800. Kelompok kami. Yang pertama adalah membuat model matematikanya. Harga satu permen sama dengan X, harga satu donat sama dengan Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000 untuk persamaan 1. 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000 untuk persamaan 2. Yang selanjutnya adalah mengeliminasi variabel X untuk memperoleh nilai Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000. 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 Andi nih. Andi ini variabel yang digunakannya apa? X dan Y. X dan Y sama dengan kelompok 1 dan 3 ya? Oke. X-nya dapatnya berapa? X-nya dapatnya 1.800. Kemudian Y-nya 4.000.
4.800. Nah, terus ya X itu untuk harga apa? Untuk harga permen. Harga permen. Jadi harga permen 1.800. Ya tadi untuk Y-nya apa? Harga apa? Untuk harga donat. Jadi harga donat berapa? 4.800. 4.800. Jadi dapat kesimpulannya bagaimana? Satu harga donat adalah 4.800 dan satu harga permen adalah 1.800. 1.800. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga satu permen 1.800 dan harga satu donat 4.800. Sama ya? Tadi kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 sama-sama menggunakan variabel X dan Y. Ya, sama-sama menggunakan variabel X dan Y. Ada yang berbeda ternyata ya? Kita lihat ya. Kelompok 2 menggunakan variabelnya A dan B. Jadi untuk harga satu permennya A dan untuk harga satu donatnya B. Walaupun ada perbedaan, bagaimana hasilnya? Sama. Bisa ya? Ya, bisa. Berarti kita walaupun menggunakan variabel yang berbeda, tidak harus X dan Y saja, boleh menggunakan variabel A, B, huruf dari A sampai Z itu bisa digunakan sebagai variabel ya, untuk menentukan solusi dari permasalahan ya, persamaan ini ya. Sekarang mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi? Bagaimana kesimpulannya? Bagaimana caranya menyelesaikan SPLDC dengan metode eliminasi? Ya. Siapa? Oke, Andini. Yang pertama adalah membuat model matematikanya, lalu mengeliminasi variabel X untuk memperoleh nilai Y, lalu kemudian mengeliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X. Harga satu permen sama dengan 1.800, harga satu donat sama dengan 4.800. Harga yang harus dibayar jika membeli 3 permen dan 3 donat adalah 19.800 rupiah. Jadi uang Andi cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Ya, itu kesimpulannya ya. Oke, kalau ada perbedaan? Tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara menyelesaikannya adalah dengan pertama membuat model matematika, kemudian mengeliminasi, jadi eliminasi variabel X untuk memperoleh nilai Y, eliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X. Itu hasilnya ya. Kemudian setelah didapat hasilnya, berarti tentukan himpunan penyelesaian. Bisa ya? Bisa. Jadi penyelesaiannya tadi ya, kita misalkan harga satu permen dengan X, harga satu donat sama dengan Y. Ya. Kemudian kita buat model matematikanya ya. Buat model matematikanya 3X tambah 2Y sama dengan 15.000, 4X tambah 6Y sama dengan 36.000, 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 sebagai persamaan yang ke-1. Setelah ditentukan model matematikanya, kita eliminasi X. Karena koefisien dari variabel X-nya belum sama, berarti harus bagaimana kan? Dikalikan dengan angka yang sama. Iya, dikalikan dengan angka yang ini kali 3, sehingga hasilnya adalah 12X tambah 18Y sama dengan 109.000. Kemudian kita tujuannya adalah mengeliminasi X, sehingga kita menggunakan tanda tambah atau tanda kurang? Kurang. 4.000 sehingga Y sama dengan 4.800. Dari mana 4.800? Dari negatif 48.000 dibagi negatif 10 sehingga Y-nya 4.800. Langkah yang sama ya, kita lakukan untuk memperoleh nilai X, yaitu dengan mengeliminasi Y ya, sehingga dihasilkan 18X tambah 12Y sama dengan 90.000. Yang 4X tambah 6Y sama dengan 36.000, ini dikali 2 kali 2 sehingga menghasilkan 8X tambah 12Y sama dengan 72.000. Kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi lagi tadi? Karena tandanya sama, variabel Y-nya sama-sama positif.
dikurangi 72.000 menghasilkan 18.000, sehingga X-nya adalah 1.800. Dari hasil membagi antara 18.000 dibagi 10. Nah, ini penyelesaian penyelesaiannya. Bisa ya? Kalau kalian sudah paham, ya, kita lakukan refleksi dulu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, seru karena kalian paham ya? Lagi sama keluarga, sama ibu ya. Dan apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Paham? Oke, langkah-langkah metode eliminasi paham? Paham bagaimana langkah metode eliminasi itu? Pertama, kemudian hasilnya, nah, membuat kesimpulan. Jadi X dan Y itu ditentukan sebagai himpunan penyelesaiannya, ya. Berarti kalian sudah paham, ya. Kita lanjut. Ibu punya kuis. Harga 2 kg apel dan 6 kg melon adalah 46.000. Sedangkan harga 4 kg apel dan 3 kg melon 47.000. Jika harga 1 kg apel X dan harga 1 kg melon Y, maka model matematika yang benar adalah jawabannya apa? B. B. Kita cek B. Ya, di bukunya kuis yang kedua. Ya, saat ini selisih umur ayah dan anak berapa tahun? 20 tahun. Jika umur ayah ditambah umur anak menjadi 40 tahun, berapakah umur ayah saat ini? Silakan dihitung dulu. Jawabannya D. D. Kita cek D. Benar ya, paham ya berarti ya. Sekarang kalian kembali ke bangkunya semula, ya. Ibu akan materi pelajaran berikutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi, ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kalian kerjakan soal evaluasi yang ibu berikan, ya. Ini soalnya. Ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Kerjakan, jangan kerja sama ya, kerjakan sendiri, duduk. Ya, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, perbarisan ya, supaya semua ya. Alhamdulillah. Yang kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Amin. Kita akhiri pembelajaran ini, nanti kita berdoa ya. Silakan ya, pimpin doa. Siap, sebelum pulang anak kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.